warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Al-Fatih lima ulikal khatimi lima sabaq nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ja'alana wa iyyakum min ahli khair wa sa'adah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita mulai lagi pembacaan kitab Risalatus Sholawat ala Khairil Bariyat, redaksi sholawat populer ya, 85 sholawat, riwayatnya, keutamaan dan sanad-sanad sholawat yang disusun oleh akhina Kiai Haji Khairul Mu'adib ya. Oke para sahabat, dimanapun berada, semoga diberikan kesehatan selalu dan dimudahkan segala urusannya. Oke, meneruskan kitab yang kemarin. Sekarang tentang pendapat ulama tentang keutamaan sholawat ya, pendapatnya para ulama. Termasuk ini pendapat Syekh Muhammad Nawawi bin Umar ya, Al-Bantani. Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani, seandainya seorang hamba datang pada hari kiamat membawa segala kebaikan yang dilakukan penghuni dunia, tetapi tidak terdapat catatan sholawat atas Nabi di dalam amalan yang banyak tersebut, maka ditolak dan tidak diterima. Ini dalam kitabnya Komik Utubian Syarah Su'alil Iman. Yang terusnya dari Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, apabila dirimu sulit mencapai cita-cita, maka lazimkanlah, istiqomahkanlah dengan memperbanyak sholawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yakni manusia yang selalu dinaungi oleh awan. Ini dalam Syahadat Darain fi Sholati ala Sayyidil Kaunain. Kemudian dari Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan, seandainya engkau melakukan segala perbuatan taat sepanjang umurmu, kemudian Allah Ta'ala memberikan satu sholawat, maka satu sholawat tersebut akan mengungguli setiap bentuk perbuatan taat yang engkau lakukan sepanjang umurmu. Hal itu karena engkau melakukan ketaatan sesuai dengan kemampuanmu. Sedangkan Allah Ta'ala memberikan sholawat kepadamu sesuai dengan kedudukannya sebagai Rabb, sebagai Tuhan. Kemudian dari Syekh Muhammad bin Abu Bakar bin Ayyub bin Qayyim al-Jauziyah, membaca sholawat akan mengeluarkan seorang dari sifat kasar dan keras kepala. Ini dari kitab Jala'ul Afham juz 3. Kemudian dari Syekh Abu Abdillah bin Nu'man bercerita bahwa dia melihat dalam mimpi berjumpa dengan jamaah para ulama yang memperoleh kemuliaan. Kemudian ia tanyakan perihal itu kepada mereka, dan mereka menjawab bahwa kemuliaan yang mereka raih berkat banyak membaca sholawat. Kemudian dari Syekh Abdul Wahab Asy'arani meriwayatkan bahwa Syekh Abu Hasan Ali As-Sadili berkata, aku pernah mimpi bertemu baginda Rasulullah SAW dan aku bertanya, ada hadis yang menjelaskan 10 rahmat Allah diberikan bagi orang yang membaca sholawat. Apakah dengan syarat saat membaca harus dengan hati hadir dan memahami maknanya? Nabi Muhammad SAW menjawab tidak. Bahkan itu diberikan bagi siapa saja yang membaca sholawat meski tidak paham arti sholawat yang ia baca. Ini
dari Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani tadi ya, dalam kitab Sa'datud Darain fi Sholati ala Sayyidil Kaunain halaman 56. Kemudian dari Habib Zain bin Ibrahim bin Ismail mengatakan bahwa di zaman ini sulit atau jarang ditemui guru atau syekh yang ilmunya bersanad yang bisa mengantarkan amalan seorang dalam berhubungan dengan Allah Ta'ala. Untuk menghadapi masalah ini, jika tidak berhasil memiliki guru yang bersanad, maka bisa menggunakan berbagai bentuk atau sigot sholawat sebagai perantara beramal ya, yang insya Allah membuat ilmu dan amal memperoleh ridha Allah Ta'ala. Kemudian kapan waktu-waktu disunahkan membaca sholawat ya? Ini waktu-waktunya disunahkan membaca sholawat. Mayoritas para ulama berpendapat bahwa kewajiban bersolawat minimal 1 kali seumur hidup ya. Pada setiap kali membaca tasyahud akhir di dalam sholat dan pada setiap kali disebutkan nama Rasulullah SAW. Selain kewajiban bersolawat, ada juga waktu-waktu tertentu di mana seorang dianjurkan untuk membaca sholawat. Asy-Syaikh Sirajuddin Al-Husaini di dalam kitabnya As-Sholatu ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam halaman 9 sampai 93 menyebutkan 20 waktu yang disunahkan untuk membaca sholawat, yaitu 1. Membaca sholawat selesai dikumandangkannya azan. 2. Membaca sholawat di awal, di tengah, dan di akhir doa. Maka akan lebih kuat potensi dikabulkannya doa tersebut dan lebih banyak lipatan pahalanya. Yang ketiga, membaca sholawat ketika memasuki masjid dan ketika keluar dari masjid. 4. Membaca sholawat ketika bertemu seseorang muslim dengan sesama muslim. 5. Membaca sholawat ketika berkumpul di suatu majelis. 6. Menuliskan sholawat ketika menulis nama baginda Nabi Muhammad SAW. 7. Membaca sholawat ketika memulai aktivitas sehari-hari yang mempunyai tujuan baik. 8. Membaca sholawat dalam membuka nasihat, peringatan, dan mengajarkan ilmu, terlebih ketika membaca sebuah hadis. 9. Membaca sholawat di waktu pagi dan sore hari. 10. Membaca sholawat ketika hendak tidur. 11. Membaca sholawat ketika bangun dari tidur malamnya. 12. Membaca sholawat ketika telinga berbunyi ya, berdengung. Kemudian 13. Membaca sholawat ketika lupa akan sesuatu perkataan. 14. Membaca sholawat selesai melakukan sholat. 15. Membaca sholawat ketika khatam membaca Al-Quran. 16. Membaca sholawat ketika sedang mengalami kegundahan, keresahan, dan hal-hal yang berat. 17. Membaca sholawat ketika berdoa tentang sesuatu hajat. 18. Membaca sholawat ketika seseorang laki-laki melamar seorang perempuan untuk dinikahi. 19. Memperbanyak membaca sholawat kepada baginda Nabi pada hari dan malam Jumat. 20. Memperbanyak membaca sholawat ketika sedang melaksanakan ibadah haji ataupun umroh. Oke para sahabat, kemudian untuk ini pertama ya, sholawat beserta keutamaannya dan sanadnya. Untuk sholawat yang pertama, sholawat Ibrahimiyah ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sholat Ibrahimiyah ini ya, Syekh Muhammad bin Abdurrahman Asy-Syakhawi mencatat dalam kitabnya
al-qaulul badi fi sholati 'alal habibis syafi'i, bahwa terdapat 40 hadis yang menerangkan tentang sholawat Ibrahimiyah dengan berbagai redaksi sigot, bentuk bacaan. Adapun sigot sholawat Ibrahimiyah di atas diriwayatkan oleh Imam Syafi'i dari sahabat Ka'ab bin Ujrah. Imam Syafi'i menganggap sholawat kepada Nabi Muhammad SAW sebagai salah satu dari rukun sholat, dan beliau menjadikan sigot ini sebagai sholawat dalam tasyahud akhir. Contoh redaksi lain sholawat Ibrahimiyah yang juga memiliki jalur periwayatan sahih diriwayatkan oleh Al-Aswad bin Yazid dari Abdullah bin Mas'ud. Ia berkata, jika kalian membaca sholawat kepada Rasulullah SAW maka baguskanlah, sebab kalian tidak tahu, bisa jadi sholawat itu dihadirkan di hadapan baginda Rasulullah SAW. Al-Aswad bin Yazid berkata, orang-orang pun berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, ajarkanlah kepada kami. Abdullah bin Mas'ud berkata, bacalah Allahumma ja'al sholataka wa rahmataka wa barakatika ala sayyidil mursalin wa imamal muttaqin wa khatamin nabiyyin Muhammadin abdika wa rasulika imamal khair wa qa'idil khair wa rasulir rahmah Allahumma ba'athhu maqaman mahmudan yaghdibuhu bihil awwaluna wal akhirun Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani menerangkan bahwa sholawat Ibrahimiyah adalah sholawat yang paling sempurna sihotnya dibanding sholawat-sholawat yang lain, baik yang maksurah yang diriwayatkan dari Nabi maupun yang tidak maksurah yang disusun oleh ulama. Karena kesempurnaannya ini, maka para ulama menentukan sebagai sholawat yang dibaca ketika seorang muslim melakukan sholat, di samping karena adanya kesepakatan perihal kesahihan hadisnya. Sholawat ini merupakan sholawat waridah, yakni bersumber dari Rasulullah SAW yang memiliki mata rantai sanad yang bersambung dan didukung dengan periwayatan yang sahih. Banyak perawi hadis yang meriwayatkan sholawat ini, diantaranya ialah Bukhari dan Muslim dan sahih mereka, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Abu Dawud dalam sunan mereka, Imam Malik dalam Al-Muwatta. Menurut Al-Hafidz Al-Iraqi dan As-Sakhawi bahwa derajat hadis sholawat Ibrahimiyah ini adalah muttafaq alaih, disepakati oleh kesahihannya ya oleh Bukhari Muslim. Oleh karenanya para ulama menempatkan di tempat yang pertama. Redaksi asal sholawat ini dalam hadis tidak menyertakan sayyidina, namun mayoritas ulama mengatakan lebih utama menambah sayyidina. Imam Romli ya dalam syarah Minhaj mengatakan yang lebih utama dalam menambah ziyadah sayyidina karena pertimbangan tata krama kepada Nabi. Tata krama dalam ibadah lebih baik dilakukan daripada ditinggalkan. Ini dari kitab Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani ya, Afdhalus sholawat ala sayyidis sahadah. Di antara keutamaan sholat Ibrahimiyah, yang pertama, Imam Ahmad Asy-Syawi menyebutkan sebuah hadis riwayat Imam Bukhari di mana Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca sholawat ini maka aku bersaksi baginya di hari kiamat dan kesaksian, dan aku memberi syafaat baginya. Kedua, Imam Nawawi menuturkan bahwa apabila sholawat ini diamalkan secara istiqomah maka akan menimbulkan pengaruh yang besar sekali, khususnya bagi seorang yang berkeinginan untuk menunaikan ibadah haji. Ketiga, diriwayatkan oleh Imam Ja'far secara marfu' bahwa siapa saja yang membaca sholawat Ibrahimiyah sebanyak 100 kali, maka Allah Ta'ala mengabulkan hajat sebanyak 100 hajat. 70 diantaranya diberikan di akhirat. 4. Syekh Muhammad bin Abdul Qadir Al-Qattani menyebutkan bahwa sholawat Ibrahimiyah adalah sholawat yang paling utama secara mutlak.
secara mutlak keutamanya tidak bisa dibandingkan dengan sholawat-sholawat yang lain. Karena sholawat ini yang beliau ajarkan kepada para sahabat dan beliau sendiri juga bersholawat dengan bacaan sholawat tersebut. Tentu Rasulullah tidak memilih untuk kepentingan beliau kecuali yang paling utama dan yang paling mulia. Dari kitab Rabi'atul Qaum Muhammad bin Abdul Kabir Al-Qattani. Kalau sanadnya ini akhirnya Kiai Khairul Mu'atib mengambil dari langsung di tawasul saya ila jami' masyayikh isnad hadhihi shalah ila sahibiha wa hum Kiai Haji Abdul Hanan Maksum, ya, dari Kiai Hanan Maksum an Kiai Haji Muhammad Ahmad Sahal Mahfud, kemudian dari Kiai Sahal Mahfud an Syekh Muhammad Yasin Al-Badani, dari Syekh Yasin Al-Badang an Syekh Jam'an At-Tankaroni an Syekh Nawawi Al-Bantani, dari Syekh Mahmud Al-Farimbani, dari Syekh Aqib Al-Farimbani, dari Syekh Abdul Majid Al-Munali an Syekh Muhammad Hafnawi an Syekh Muhammad Al-Kurdi, dari Syekh Abdul Muhsin, dari Syekh Abdullah Al-Basri, dari Syekh bin Salim Al-Basri, dari Syekh Muhammad bin Alauddin Al-Babili an Syekh Ahmad bin Khalil As-Subki, dari Syekh Najim Al-Ghaiti an Syekh Zakaria Al-Ansari, dari Syekh Abdurrahim Al-Furati an Syekh Muhammad Al-Khajraji an Syekh Abdul Hasan Ali As-Sa'di, dari Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Lubani, dari Syekh Abi Ali Al-Hasani Al-Haddadi an Syekh Muhammad bin Ya'qub Al-Asam, dari Syekh Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi, dari Imam Mujtahid Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dari Syekh Ibrahim bin Muhammad An-Sa'di bin Ishaq, dari Abdurrahman bin Abi Layla an Ka'bin bin Ujrah, dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhum ajma'in hasallallahu maqasidana bi'ulumihim wa ijazatihim rahmatullahi alaihim wa ridwanuh syai'un lillahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li walidayya wal mu'minina amin. Oke para sahabat, sampai di sini dulu ya, satu sholawat dulu, dan kali kita sambung lagi. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, salam santun untuk semuanya.